Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perawat semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali dengan Dunia Keperawatan YouTube channel. Dan pada kesempatan kali ini Dunia Keperawatan akan menjawab pertanyaan dari viewer yang berkomentar di video sebelumnya, yaitu tentang makna warna gelang identitas pasien, yaitu dari akun Sambono Nando, yang isi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Alergi lateks itu apa, Kak? Nah, dari pertanyaan inilah maka Dunia Keperawatan terinspirasi untuk menyajikan video, yaitu menjelaskan dan juga bagaimana sih cara penanggulangan ketika terjadi alergi lateks. Nah, seperti apakah pembahasannya? Kita langsung saja simak videonya berikut ini. Sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari lateks. Lateks adalah produk yang dibuat dari cairan getah yang berasal dari pohon karet, yaitu Hevea brasiliensis. Nah, untuk beberapa jenis karet sintesis juga disebut sebagai lateks, tapi ia tidak melepaskan protein yang menyebabkan reaksi alergi. Yang kedua, pengertian dari alergi lateks. Alergi lateks adalah reaksi terhadap protein tertentu dalam karet lateks. Ketiga, apa saja produk atau barang yang terbuat dari lateks? Yang pertama, sarung tangan. Kedua, kateter. Tiga, balon. Keempat, kondom. 4. Berapa banyak jumlah lateks yang dapat menyebabkan alergi? Jumlah paparan lateks yang dibutuhkan untuk menghasilkan reaksi alergi tidak diketahui. Meningkatnya paparan protein lateks juga meningkatkan risiko mengalami gejala alergi. Pada orang yang peka, gejala biasanya mulai dalam beberapa menit setelah pemaparan. Tetapi gejala juga dapat terjadi beberapa jam kemudian dan dapat cukup bervariasi. Jadi untuk alergi lateks itu tidak bisa ditentukan oleh banyaknya maupun waktunya, karena setiap orang itu bervariasi ketika dia mengalami alergi lateks. 5. Apa saja reaksi alergi yang disebabkan oleh lateks? 1. Reaksi ringan terhadap lateks melibatkan kulit kemerahan, ruam, gatal-gatal, atau bercak merah. 2. Reaksi yang lebih parah mungkin melibatkan gejala pernapasan seperti pilek, bersin, mata gatal, gatal tenggorokan, dan asma, sesak napas, batuk, dan juga mengi atau bahasa medisnya adalah wheezing. Kemudian bisa juga terjadi shock, namun untuk shock ini jarang terjadi. 6. Siapa yang beresiko terkena alergi lateks? Orang yang beresiko terkena alergi lateks itu biasanya pasien dan petugas kesehatan, karena mereka menggunakan sarung tangan atau terkena paparan sarung tangan lateks dengan sering. Pekerja yang jarang menggunakan sarung tangan seperti pembantu rumah tangga, penata rambut, dan pekerja di industri yang memproduksi lateks itu pun sangat beresiko. 7. Apakah paparan lateks hanya lewat kulit saja? Tidak. Protein lateks menjadi terikat ke bubuk pelumas yang digunakan di beberapa sarung tangan. Ketika pekerja mengganti sarung tangan, partikel protein bubuk menjadi tersebar di udara dan dapat dihirup. Jadi dapat disimpulkan bahwa alergi lateks juga dapat terjadi melalui serbuk di udara yang dihirup oleh sistem pernapasan atau masuk ke mata menjadi konjungtivitis atau bahasa awamnya itu adalah radang mata. 8. Bagaimana cara melindungi diri dari alergi lateks? 1. Gunakan sarung tangan non-lateks untuk kegiatan yang tidak menyebabkan kontak dengan bahan berbahaya. 2. Jika di tempat Anda hanya tersedia sarung tangan lateks, maka pilihlah sarung tangan lateks yang bebas serbuk, atau serbuk yang ada di dalam sarung tangannya itu dibuang dulu. Dan biasanya ada juga sarung tangan, yaitu sarung tangan nitril, yaitu bebas dari serbuk, atau sarung tangan lateks yang hipoalergenik dengan kandungan protein yang sedikit. Sarung tangan seperti ini mengurangi paparan terhadap protein lateks dan dengan demikian mengurangi resiko alergi lateks. 3.
saat mengenakan sarung tangan latex, jangan menggunakan krim tangan berbasis minyak atau lotion yang dapat menyebabkan kerusakan sarung maupun kulit. Karena ketika memakai sarung tangan dengan lotion itu akan terjadi keterikatan dan nanti si lateksnya itu, bahan lateksnya akan menempel pada tangan dan akan menyebabkan cepat terhadap reaksi alergi. 4. Setelah melepas sarung tangan lateks, cuci tangan dengan sabun dan keringkan. 5. Lakukan pembersihan ruangan rumah sakit atau rumah dengan baik. Rutin bersihkan peralatan yang terkontaminasi dengan debu lateks. 6. Belajarlah untuk mengenali gejala-gejala alergi lateks seperti ruam kulit, bercak merah, kemerahan, gatal, gejala hidung tersumbat, mata atau sinus menjadi alergi, kemudian asma, dan pada kasus yang berat itu bisa terjadi shock. Jika terjadi reaksi tersebut, maka sebaiknya periksakan ke dokter segera. 7. Memakai gelang tanda medis. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu untuk yang alergi oleh lateks, dia diberi gelang berwarna hijau. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan tonton videonya, linknya ada di deskripsi video. Ya, itu dia informasi yang bisa disampaikan mengenai alergi lateks. Semoga informasinya bermanfaat, dan untuk teman-teman semua seperti biasa jangan lupa untuk support channel ini dan juga dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan juga bagikan agar informasinya juga dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.